Perlindungan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita diperkenankan untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 menggunakan liturgi biasa warna hijau. Kita akan merenungkan bersama dengan tema hidup dalam visi kerajaan Allah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso dari GKJ Sampangan Keradenan. Mari bersama-sama kita memulai memuji dari Kidung Jemaat nomor 1, kita puji bait yang pertama dan bait yang kedua. Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa memperbarui panggilan kita yang telah memasuki hidup baru ini dengan membaca hukum kasih
Dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon kepada Tuhan agar kita semua diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 40, kita puji bait yang pertama dan bait yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dipersilahkan duduk kembali jemaat. Di dalam ibadah kita pagi hari ini, kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan berupa apapun, baik persembahan rutin mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan khusus. Oleh karena itu, kita akan mengawali pengumpulan persembahan kita dengan membaca nats dari kitab Maleaki pasal 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan
supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengiringi dengan bersama memuji dari Kidung Jemaat nomor 403. Kita puji bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda suci. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami, yang Engkau anugerahkan setiap hari kepada kami di dalam keadaan kami masing-masing. Kami bersyukur oleh karena pemeliharaan-Mu hari demi hari, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi yang membuat banyak bangsa, banyak orang mengalami kesulitan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan selalu meneguhkan kami dengan pengharapan bahwa di dalam Engkau selalu ada pertolongan dan kebaikan. Secara khusus Tuhan, pada kesempatan ibadah minggu ini, kami bersyukur karena Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk bersama-sama mengumpulkan sebagian kecil dari rezeki kami di dalam persembahan kami. Kami memohon kiranya Engkau berkenan menerima setiap persembahan kami berupa apapun Tuhan. Terlebih kehidupan kami yang kami serahkan kepadamu untuk melayani Engkau, kiranya Tuhan mampukan semakin hari kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, jika di dalam kami mengumpulkan persembahan ini ada banyak terselip dosa dan kesalahan kami, Tuhan kiranya mengampuni dan menyempurnakan kehidupan kami. Secara khusus kami juga memohon pada waktu pagi ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang Santoso. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan, ditaburkan, dan kami renungkan sungguh-sungguh boleh kami terima dengan segenap hati, dan Tuhan memampukan kami menyiapkan hati kami menjadi tanah-tanah yang baik, sehingga firman-Mu yang kami terima dapat tertanam dengan baik di dalam hati dan kehidupan kami, dan bertumbuh serta menghasilkan buah-buah kehidupan. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Tuhan mengiring jalannya ibadah kami sampai selesainya dengan lancar. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak, Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil menurut Matius 13 ayat 31 sampai 33
Dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, judul khotbah pagi ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Visi itu adalah capaian yang nantinya kita tuju, yang kita dambakan akhirnya dapat terwujud. Dalam kehidupan manusia, kalau dilihat dari segi motivasi, paling tidak ada 3 kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak pernah menyadari motivasinya atau dorongannya, karena dia tidak memiliki tujuan. Jadi dorongannya itu ya asal muncul saja, atau bisa juga hidupnya itu latah, asal ikut-ikutan. Kalau teman-temannya mulai berpacaran, ya dia ikut. Terus ketika ditanya, kenapa kamu menikah? Ya karena orang-orang itu kan harus menikah. Seusia saya biasanya menikah. Tapi dia tidak pernah memahami lebih dalam mengapa dia harus menikah. Jadi orang ini memang tidak menyadari motivasinya.
banyak hal-hal yang sifatnya spontan, ya, menuruti perasaan, ya, mengalir begitu saja, tidak punya cita-cita dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang punya motivasi, tapi motivasinya itu hanya didasarkan pada hal-hal yang praktis saja, atau hal-hal yang sebetulnya dalam jangka pendek. Ya. Jadi misalnya, kenapa kamu kok bekerja menjadi guru? Jawab, ya saya bekerja karena saya butuh uang. Ya. Tapi mengapa dia menjadi guru dan sebagainya tidak pernah dia jawab, ya karena saya butuh uang gitu. Nanti kalau ada tawaran lain yang di mana ada gaji lebih besar, mungkin dia bisa berpindah, ya. Jadi misalnya juga orang ditanya, kenapa kamu hari Minggu ke gereja? Ya supaya hidup saya diberkati Tuhan, ya, atau supaya usaha saya sukses, supaya saya lulus ujian dan sebagainya, ya. Motivasi yang praktis, ya, pragmatis, bahkan tidak pernah muncul dari panggilan hati nurani. Nah, yang ketiga itu adalah tipe orang yang bukan saja menyadari motivasinya, tapi motivasi ini muncul dari panggilan hati nurani. Contohnya kita pernah mendengar nama Florence Nightingale, atau ada yang lebih populer lagi yaitu Ibu Teresa atau Mother Teresa, yang akhirnya dia melayani gelandangan yang sakit parah di India. Dia melakukan itu bukan untuk hal-hal yang praktis atau sifatnya spontan, tapi panggilan hati nurani. Ya, dia berproses dari menjadi guru, kepala sekolah dan sebagainya, panggilan di biara sampai memutuskan itu. Ada seorang yang memutuskan menjadi guru di perbatasan Kalimantan, yang untuk mengambil honornya saja 3 bulan sekali di tempat yang jauh. Dan ketika dia diminta untuk berpindah, dia terpanggil untuk menjawab anak-anak atau memintarkan anak-anak di perbatasan yang tidak ada yang mengajar. Itu muncul dari hati nurani. Jadi ibaratnya seseorang memilih pekerjaan, kenapa kamu memilih pekerjaan itu? Karena ada panggilan. Sama juga ketika memilih pasangan hidup. Itu kalau orang sudah muncul dari panggilan hati nurani, itu diiming-imingi berapapun untuk berpindah dia tidak mau. Karena dia merasa inilah panggilan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen dalam lingkup lebih besar sebagai gereja, itu tentu memiliki visi, ya, mengembangkan kerajaan Allah. Dan kalau ada visi, itu tentu ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai kerajaan Allah, sukacita di dalam Roh Kudus, keutuhan ciptaan, kasih, perdamaian, dan sebagainya. Jadi kalau ada orang Kristen atau gereja kok kemudian di dalam praktek hidupnya melakukan kekerasan, melakukan satu tindakan yang tidak menimbulkan damai, itu dia tidak menyadari visinya apa. Visinya apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus dalam ibadah pagi ini menarik sekali. Karena pertama-tama Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Ya, saya pernah melihat biji sesawi, ya, ketika di Israel itu, ya tidak lebih besar daripada makan burung itu loh, apa yang kecil-kecil itu ya. Wah, bentuknya seperti itu ya. Tetapi yang kecil ini ketika ditanam, ini akan menjadi pohon yang besar. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen
itu merasa wah minoritas, ya merasa. Sebetulnya bagi Tuhan yang penting adalah bagaimana ada kehidupan yang terus semakin bisa mengembang. Awalnya memang kerajaan Allah itu kecil. Ya. Ibu Teresa itu tidak pernah berpikir, tidak pernah punya target dia akan menyembuhkan sekian banyak orang. Ya yang ada, yang dia hadapi itu yang disembuhkan. Walaupun ketika dia akan menerima Nobel, itu sempat ada yang menanyakan, loh kok dia tuh diberi Nobel itu berapa ribu orang yang sudah dia sembuhkan, ya jumlahnya berapa? Apa sudah mengalahkan dokter-dokter yang ada? Mungkin jumlahnya tidak sebanyak itu, ya. Tetapi pengaruhnya kemudian menjadi luar biasa, ya. Menjadi orang-orang terinspirasi, ya. Menjadi ingin seperti Ibu Teresa. Kadang-kadang ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita belum sudah memikirkan hal-hal yang besar. Sementara hal-hal yang kecil yang di depan mata justru tidak pernah kita lakukan. Hal yang kedua, menarik juga karena hal kerajaan surga itu digambarkan seperti ragi. Ragi itu tentunya juga sedikit, ya. Kalau di Israel tentu lebih populer karena memang mereka banyak mengkonsumsi tepung gandum itu ya untuk menjadi roti. Tetapi ragi yang kecil ini memiliki daya untuk merubah sehingga seluruh adonan itu menjadi khamir. Kerajaan Allah itu sesuatu yang memang kelihatannya tidak terlalu besar, tapi mampu mengubah. Kadang-kadang kita sudah berpikir soal kuantitas dulu. Zaman dulu ada satu pendekatan, negara dikuasai dulu kemudian baru dikristenkan. Itu cara yang tidak tepat. Pengaruh Injil Kristus biar berjalan begitu saja, nanti akan mampu merubah. Yang penting itu ketulusannya. Jadi inilah daya daripada kerajaan Allah. Hal berikutnya yang menarik berbicara soal kerajaan Allah, digambarkan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga ini sama ya, karena kalau untuk Matius itu memang disebut kerajaan surga karena sasaran daripada Injil Matius itu banyak orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang sangat berhati-hati dan dia tidak mau serta-merta menyebut nama Tuhan, ya, sehingga diganti kerajaan surga. Tapi sebetulnya sama, ya pengertiannya itu. Di sini digambarkan kerajaan surga seperti seorang tukang kebun yang ketika duduk tanah kebun gitu, kemudian dia menemukan harta karun. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pada waktu itu ketika orang-orang itu untuk menghindari pencurian, mereka biasa menyimpan harta karunnya itu dengan dipendam di dalam tanah, ya dalam tanah. Dan tidak ada orang yang tahu. Yang tahu cuman yang menguburkan itu saja. Jadi patokannya misalnya 7 langkah ke utara, sekian langkah ke anu. Nah, itu tempatnya. Sehingga kalau orang itu meninggal dan belum sempat memberitahukan kepada yang hidup, kadang-kadang yang hidup juga tidak tahu kalau bapaknya itu dulu nyimpan harta karun. Nah, kemudian anak cucunya mungkin menjual kebunnya begitu, kebetulan ada orang yang menggali dan menemukan. Nah, ketika menemukan itu, maka dengan sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi setelah dia menemukan yang berharga, dia rela membayar harganya, ya, dengan sukacita karena menemukan. Ini berbeda sekali dengan orang yang lalu bersedekah sangat banyak supaya dia menemukan. Tidak.
setelah orang menemukan kebenaran Injil dan dia melihat itu sangat berharga, dia rela membayar itu, dia rela mengorbankan untuk itu. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, kenapa orang seperti Rasul Paulus rela meninggalkan kejayaannya, rela meninggalkan masa lalunya yang sebetulnya gemilang, hanya menjadi rasul yang pada akhirnya toh disiksa dan sebagainya, karena menemukan yang berharga. Sementara kalau orang memang belum pernah merasakan bagaimana berharganya Injil kerajaan ini, ya kadang-kadang justru tidak menghargai, tidak menghargai. Kita lihat bagaimana sekarang media-media ini berbicara soal firman Tuhan melalui gadget, ya melalui internet dan sebagainya, itu pun juga tidak dihiraukan. Alkitab ada mungkin jarang dibaca, ya dibacanya saja saat-saat tertentu saja, karena tidak memandang itu sebagai suatu yang berharga, ya. Sehingga ya dia meremehkan begitu saja. Dan orang ini dengan sukacita menjual hartanya, tidak terpaksa. Dia tahu ini berharga, ya. Ini sangat berharga. Bahkan orang yang sudah menemukan kebenaran Injil, dia rela tidak menerima warisan. Kalau kamu menikah dengan ini dan menjadi pengikut Kristus, kamu akan dikeluarkan dari keluarga dan tidak mendapat jatah warisan. Dia bilang, oh enggak masalah, ya. Tapi saya yang penting tercatat dalam kerajaan Allah. Yang perumpamaan yang kedua, yang satu perikop dengan ini, itu hampir sama, menemukan, ya. Tetapi yang berbeda adalah di sini memang ada orang yang mencari mutiara. Orang yang merindukan kebenaran dengan tulus, dia merindukan kebenaran, ya. Ada satu contoh dalam sejarah orang yang memang merindukan kebenaran, seperti tokoh-tokoh Jawa, Kiai Sadra, Kiai Tunggul Wulung. Itu dia sebetulnya sudah punya keyakinan, tapi dia mencari sampai dia itu berkelana kemana-mana, ya, naik gunung, masuk hutan untuk mencari kebenaran. Dan orang yang dengan tulus merindukan kebenaran pasti menemukan mutiara itu. Dan setelah kebenaran itu ditemukan, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kembali kita mengatakan, dia yang lain itu dilepaskan karena dia sudah menemukan yang berharga ini, ya. Ini tidak spekulasi, ya, tidak sekedar janji-janji yang spekulasi. Nanti kalau kamu mau berkorban begini di surga dijanjikan begini, dijanjikan bidadari. Bukan seperti itu tanpa dasar. Ini betul-betul dia sudah menemukan yang kebenaran ini, rela. Bahkan tadi seperti saya ceritakan, dia tidak mendapatkan warisan, bahkan mungkin kehilangan jabatan pun tidak masalah bagi dia, karena dia sudah menemukan. Nah, menarik sekali, karena tadi saya berbicara ada nilai-nilai kerajaan Allah. Mungkin kita dulu heran, ya, kenapa tuh ada orang itu kok gelem-geleme dilakoni berbuat seperti itu, karena dia melihat itu yang berharga. Nah, yang sekarang berharga bagi kita itu mungkin apa? Ya, nilai yang berharga bagi kita itu apa? Ada seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya, bahkan rela mengorbankan agamanya, jabatannya demi si dia. Nah, si dia itu orang yang dicintai, ya, itu. Sudah apapun dia lakukan, bahkan ada yang sampai bilang tak lakoni dan kok ini sido karo dekne, karena itu yang dipandang berharga. Padahal setelah menikah, ya ternyata ya tidak lebih berbahagia daripada yang lain. Ada orang itu menganggap yang paling berharga itu adalah HP, ya, sehingga
begitu ada tipe terbaru, dia pasti tidak bisa tidur kalau belum membeli. Ya, sampai-sampai harusnya uang itu dibayarkan untuk kuliah, dibelikan dulu HP dan sebagainya ya. Karena HP itu bagi dia segala-galanya. Ya, bangun tidur itu pertama kali yang dia cari HP-nya. Begitu HP-nya tidak ada, dia pasti bingung, HP saya kemana? Ya, jadi kehilangan HP itu betul-betul seperti dunia kiamat. Tapi ketika seseorang mulai bisa melihat yang sejati, yang berharga, nah pertanyaannya, itu caranya bagaimana bisa melihat yang lebih berharga ini? Itu karya Roh Kudus yang mengubah nilai dan orientasi hidup. Ya, mungkin kita dulu pernah berpikir begini, pokoknya saya kalau belum pernah bisa mengalahkan dia, rasanya hidup ini tidak berarti. Tapi orang ini kalau sudah bertobat, Roh Kudus sudah mengubah, oh ternyata saya tidak perlu berpikir mengalahkan dia, justru kalau saya bisa memenangkan dia, itu saya baru berarti. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah ini sebetulnya sangat berharga. Tapi memang beberapa orang karena kurang wawasan, karena buta, yang berharga itu kadang-kadang tidak bisa dilihat kalau berharga. Ya, sebagai satu contoh ya, saya itu setelah dewasa ini seperti ini, saya cukup menyesali. Karena saya itu sebetulnya setelah saya pikir-pikir, saya itu termasuk penggemar barang-barang kuno, ya, barang-barang kuno. Jadi ketika dulu saya masih kecil, mungkin yang anak-anak sekarang tidak ngalami, saya tuh punya berbagai jenis setrika zaman dulu. Yang setrika jago dari Kuningan, dari anu. Begitu itu sudah tidak terpakai, ya kita buang begitu aja tuh. Pernah setrika bagus dari Kuningan. Lalu ada setrika ada setrika listrik, yang Kuningan dibuang aja, ya. Terus ada lampu ting itu yang biasanya untuk kereta api zaman kuno itu. Saya taruh aja di luar rumah gitu, akhirnya diambil pemulung. Lu kok diambil pemulung? Wis ben ora apa-apa, lampu kuno. Tapi setelah saya berpikir, waduh, ternyata itu berharga. Ya, bahkan harganya mahal. Ya. Tapi karena saya pada waktu itu belum memiliki pencerahan, ya saya anggap itu tidak berharga. Ya. Sama juga banyak seorang suami yang ketika istrinya masih hidup tidak pernah dihargai itu. Wah, begitu tidak ada baru wah sebetulnya dia sangat penting dalam hidup saya, sudah kadung gitu. Tapi bagaimana seseorang itu menyadari? Ya baiklah kita menyadari betapa berharganya nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu ketika kita membaca Alkitab, coba dihayati ya berarti apa yang diajarkan Yesus itu sebetulnya yang dicari banyak orang. Sampai-sampai Mahatma Gandhi itu menerapkan pola hidup nir kekerasan. Perdamaian dari mana? Dia belajar dari Yesus. Dia membaca Alkitab, ya, membaca Injil dan menemukan itu. Mosok kita yang orang Kristen saja kurang menghargai nilai-nilai kerajaan Allah. Itu sebetulnya kita mau kemana? Apa kita hidup tuh hanya mau sekedar cari titel? Apakah hidup itu kita hanya sekedar mau cari enak saja? Marilah kita kembali melakukan introspeksi diri, hidup dengan visi kerajaan Allah. Karena bagaimanapun juga sumber segala kebahagiaan itu kan dari Allah. Dan kedamaian, ketenangan itu kalau kita hidup di dalam suasana kerajaan Allah. Bukan di dalam suasana kebencian, persaingan, pertentangan, tapi di dalam kedamaian, sukacita Roh Kudus, menghargai sesama, kasih dan sebagainya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita meneguhkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita menghadap hadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur apabila kami telah menerima sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu terus menerus berproses di dalam hidup kami dan terwujud sebagai buah yang nampak nyata. Saat ini ya Bapa, kami akan mengangkat syafaat kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami dimanapun yang sedang mengalami kelemahan fisik, baik yang di rumah sakit, atau mungkin sedang di karantina, atau sedang di tempat yang lain. Kami menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami ini di dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus karya pemulihan-Mu terjadi. Kami juga menyerahkan setiap keluarga yang ada di jemaat ini ya Bapa, dengan berbagai persoalannya, dengan berbagai kebutuhannya, masalah-masalah yang dihadapi. Tuhan Yesus adalah kepala keluarga yang mengerti dan mampu memberikan solusi. Kami menyerahkan ke dalam penggembalaan-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, baik di dalam pergumulan imannya, di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam pergaulannya. Anak-anak kami yang sudah saatnya untuk mencari pasangan hidup, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan tambahkan hikmat sehingga bertemu orang yang tepat. Kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Krapia ini ya Bapa. Kiranya warga jemaat semakin guyup, semakin hangat, sekalipun frekuensi pertemuan sudah semakin berkurang karena adanya pandemi COVID-19 ini, tetapi melalui sarana-sarana yang ada, dan justru kerinduan-kerinduan yang ada di tengah-tengah jemaat akan mengubah keterpaksaan menjadi sukacita untuk hadir di dalam ibadah, untuk mewujudkan yang lebih baik, bahkan menemukan yang berharga dari kebenaran firman-Mu. Kami mendoakan majelis gereja, komisi-komisi, panitia-panitia, tenaga gereja, dan semua yang melakukan pelayanan di jemaat ini. Demikian juga kegiatan klasis dan sinode. Demikian juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan kepada sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, maupun panti Breda, panti asuhan, panti karya. Demikian juga dimanapun putra-putramu berkarya, di tempat mereka berkarya, mampukan untuk menjadi garam dan terang. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Secara mengglobal kami semua mengalami keprihatinan yang sama menghadapi pandemi COVID-19 yang sungguh menguras energi, menguras dana, dan betul-betul membuat perekonomian terpuruk, banyak orang meninggal. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau tentu tidak membiarkan semua ini begitu saja. Tentu Engkau menambahkan hikmat, memberikan solusi bagi kami semua. Biarlah kami semua lebih rendah hati untuk belajar, apalagi ketika kami semua sedang berupaya untuk menemukan vaksin yang cocok. Tapi juga kami ingin supaya mendapatkan cara yang efektif untuk melakukan pencegahan. Dalam suasana seperti ini ya Bapa, hindarkan bangsa kami dari orang-orang licik yang ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan kekuasaan
dengan cara memojokkan pemerintah-pemerintah yang sah, mereka yang menyebar isu-isu hoax yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menggagalkan rencana pemerintah. Tuhan memberkati pemerintahan kami ya Bapak di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan segala kelemahannya Engkau telah memakai dan mempercayakan ini kepada Presiden kami ini. Biarlah kami semua saling bahu-membahu, saling membantu sama lain, tidak saling menyalahkan. Bahkan kami semua juga akan bersama-sama membantu saudara-saudara kami yang terpuruk secara ekonomi, agar mereka juga akhirnya mendapatkan pertolongan yang tepat. Bapa di surga, juga kami mendoakan berbagai bidang khususnya pendidikan, walaupun dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan, kiranya mampu dilakukan dengan baik. Demikian juga angka pengangguran dengan pendekatan-pendekatan yang tentu baik dapat diminimalisir, sehingga tidak terlalu banyak orang yang akhirnya menderita oleh karena kehilangan pekerjaan. Justru banyak saudara-saudara kami juga yang mendapatkan anugerah, semakin kreatif di tengah-tengah pandemi ini. Mereka justru ada yang semakin dapat mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dia pelajari. Terima kasih ya Bapa, Engkaulah penolong kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Amin. Pujian pengutusan kita pujikan dari Kidung Jemaat 426 bait pertama. Kita harus membawa berita. Betapa kita tidak bersyukur